Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat sehat di luar sana. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk menonton video YouTube podcast. Dan tentunya bersama saya Firda Atika Awalia Putri yang akan membahas tentang informasi seputar kesehatan telinga bersama Dr. Nurlina Siti Oktaviani SPTHTKL. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Bisa menyapa sahabat sehat di luar sana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sahabat sehat. Saya Dr. Nurlina Siti Oktaviani SPTHTKL yang praktek di RSUD Sudarsono. Nah, biasanya kita pakai jargon, Dok. Oh gitu. Ya, salam sehat Smart Hospital. Oh gitu. Lagi ya, Dok ya. Oke. Salam sehat Smart Hospital. Oke, di pagi hari ini kita akan membahas tuntas dalam rangka memperingati World Hearing Day 2024 dengan tema Sayangi telingamu, sayangi pendengaranmu. Nah, ini yang sedang ditunggu-tunggu oleh muda-mudi di luar sana nih, Dok. Kita sangat umum ya, Dok, kita pernah menjumpai para muda-mudi tuh membawa TWS, Dok. Jadi lagi booming nih sekarang dengan berbagai harga gitu ya, dengan apa namanya kecanggihan juga. Nah, itu pasti nih muda-mudi di sana itu pasti di kantongnya ada TWS. Ada TWS. Nah, TWS ini pastinya juga kalau misalkan kita tidak bijak dalam penggunaannya juga berbahaya ya, Dok ya. Betul. Jadi TWS ini kan hanya salah satu alat untuk mendengarkan ya, mendengarkan lagu tapi dengan Bluetooth. Jadi dia lebih mudah tanpa kabel ya, tanpa kabel. Jadinya orang-orang sekarang lebih ngetrennya pakai itu. Ya, nah, tapi untuk penggunaannya sama saja. Jadi antara headset yang ada kabelnya, headphone maupun TWS, semuanya pasti punya efek samping ke pendengaran, apalagi itu digunakan secara berlanjut-lanjut gitu. Iya, oke. Jadi sebetulnya penggunaan TWS sendiri itu ada waktu tertentunya, ada batas waktunya? Ada. Kalau misalnya secara umum yang kita pakai itu rumus 60. Rumus 60 itu adalah volume maksimal untuk mendengarkan yaitu 60% dan penggunaannya adalah selama 60 menit. Setelah itu harus istirahat. Oh, gitu. Jadi nggak boleh ya, Dok, pakai TWS terus ketiduran? Oh, nggak boleh. Itu apalagi Iya, terus suaranya keras sampai pagi. Udah nggak boleh deh kalau kayak gitu. Ntar lama-kelamaan nggak kerasa, masih dengar kok. Nanti setelah itu lama-kelamaan bisa terjadi gangguan pendengarannya, progresif gitu. Lama-lama tinggal ke dokter THT ya, tinggal kok sekarang sudah mulai menurun pendengarannya gitu. Oh gitu. Nah nih catatan nih, siapa nih sahabat sel di luar sana yang masih menggunakan TWS dalam waktu yang lama sampai dipakai tidur gak kerasa ya, Dok ya. Nonton drakor itu lebih dari 60 menit juga, Dok. Oh iya, itu kan cuma satu episode ya. Belum lagi ada nambah-nambah episode itu ya. Terus-terusan nonton ya. Nah, ini catatan nih ya, perlu diingat untuk sahabat sehat di luar sana bahwa ada batasan waktu 60 menit pemakaian dan 60 itu volume maksimal. Dan 60 menit pemakaian, setelah itu harus istirahat. Iya, betul. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih, Dok. Sebenarnya tentang gangguan pendengaran sendiri ya. Itu seperti apa sih, Dok? Apa ada step-stepnya atau gimana? Ya, jadi untuk gangguan pendengaran itu sensasi atau rasa pendengaran yang menurun ya, baik dari salah satu telinga atau dari kedua telinga. Nah, itu memang ada derajatnya dari mulai ringan sampai sangat berat. Penanganannya pun juga berbeda. Penyebabnya pun juga berbeda. Gitu. Oh gitu ya. Tapi kadang-kala memang ada ya, Dok ya, pasien itu yang tidak merasa pendengarannya berkurang. Tahu-tahu udah dua-duanya gitu aja, itu ya? Iya, bisa kayak gitu. Jadi kalau misalnya penyebabnya macam-macam, kita mulai dari liang telinga, dari mulai luar dulu nih, terus tengah sampai ke dalam. Jadi yang paling sering yang di depan dulu nih biasanya karena kotoran gitu. Jadi adanya penyumbatan kotoran di dalam liang telinga sehingga menutup pendengaran, menutup gedang telinga sehingga pendengarannya menurun. Nah, itu kan kita bersihkan aja, mungkin biasanya pasiennya pendengarannya sudah enak. Ada juga yang disebabkan karena infeksi gitu. Karena infeksi dari mulai
infeksi di luar, kalau misalnya ada bengkak atau apa itu juga pasiennya sudah mulai mengeluh terasa buntu gitu. Terus kemudian infeksi telinga tengah, misalnya pecahnya gendang telinga. Nah itu kan gendang telinga itu salah satu dari fungsi pendengaran ya. Nah kalau misalnya dia pecah pasti pendengarannya sudah mulai menurun. Betul. Nah gitu. Terus bisa juga karena pada orang yang tua, pada orang yang lansia gitu. Terus kemudian bisa karena trauma, bisa karena suara ledakan, juga bisa karena suara bising. Nah itu tadi. Terus penggunaan headphone yang terlalu lama, banyak penyebabnya. Dari yang bayi juga bisa. Oh, ada juga ya? Ada banyak yang dari bayi. Jadi penurunan pendengaran atau tulinya kongenital, atau sejak dia lahir itu dia sudah ada penurunan pendengaran. Oh, jadi penyebabnya banyak sekali faktor yang menyebabkan pendengaran telinga tadi menurun gitu ya dok ya. Kalau untuk tadi kita membahas ini pertama nih, itu karena kotoran. Nah, bagaimana sih dok kita tuh menyikapi kotoran di telinga itu? Apakah boleh dikorok-korok kupingnya atau harus ke THT, gimana dok? Nah itu kalau misalnya sampai sekarang ya hampir pasien yang datang ke THT pasti keluhannya kebanyakan telinga gitu kan. Infeksi entah karena kotoran atau apa, akibatnya karena korek-korek telinga. Jadi memang korek-korek telinga ini tidak dianjurkan. Gitu. Nih sahabat di luar sana yang kalau korek-korek sambil merem-merem gitu. Iya, sambil merem banget ya. Terus habis itu macam-macam kan, mulai dari cotton bud, terus ada yang kamera nih sekarang dok. Pakai ada kecanggihan pakai kamera. Iya, bisa ada di HP. Yang pakai bulu-bulu itu, bulu-bulu ayam atau apa itu. Nah, itu sambil merem-merem gitu nggak sih? Nah itu kan penggunaannya salah itu kayak gitu. Meskipun pakai kamera atau apa ya, kalau misalnya bisa ya nggak apa-apa ya, tapi kalau misalnya itu kan kadang-kadang ada yang bahannya besi, ada yang bahannya apa. Benar-benar. Yang paling sering kan ketinggalan tuh cotton budnya satu. Wah, bahaya banget. Terus ada juga yang ketinggalan yang plastiknya itu kan ada ujungnya tuh kan juga ada yang ketinggalan tuh, pernah tuh kayak gitu. Jadinya gitu. takutnya malah infeksi atau apa ya, lebih baik ke THT aja, dibersihkan. Kita bersihkan. Oh, kalau saran dari dokter membersihkan telinga di THT itu berapa bulan sekali? Paling enggak 6 bulan sekali, atau kalau misalnya selambatnya 1 tahun sekali. Gitu. Dan itu tercover BPJS dokter? Insya Allah. Oh gitu. Nah ini jadi jangan khawatir ya sahabat saya di luar sana. Jangan jadi dokter THT di rumah dengan cara ngorok-ngorok kuping adiknya, ngorok-ngorok kuping temennya. Betul. Iya kan. Jadi bisa monggo ke dokter THT terdekat ya. Kalau di luar, kalau di lingkungan Pasuruan bisa ke RSUD Dr. R. Sudarsono Kota Pasuruan bersama dokter THT. Kita ada 2 ya dok ya. Bersama dokter Nurlina dan dokter Yuning. Itu buka mulai dari hari Senin sampai Jumat. Nah gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih dok. Nah kita tadi juga membahas soal anak-anak, dewasa. Nah itu gejalanya apakah sama dok? Nah kalau misalnya pada dewasa kan kita lebih mudah ya untuk menganamnese atau menanyakan. Biasanya kan satu, kalau misalnya kita harus berbicara atau berkomunikasi harus dengan jarak yang dekat atau lebih dekat ke telinga gitu. 2, kalau misalnya volume TV-nya atau volume radio, musik kalau misalnya mendengarkan sudah mulai keras. Sedangkan orang sekitarnya kan mengeluhnya ini terlalu keras, tapi buat pasiennya itu menurut dia masih kurang gitu. Nah itu kan sebagai salah satu tanda. Terus mulai rasa tidak nyaman. Kalau misalnya rasa tidak nyaman seperti itu bisa bikin stres lama-lama kalau misalnya kayak gitu kan ya. Nah kalau pada dewasa lebih enak ya, jadi dia mengungkapkan. Tapi kalau misalnya pada anak-anak atau pada bayi, itu kita mencarinya kalau misalnya kebiasaan di rumah. Jadi kita lihat riwayat sebelumnya dulu bagaimana. Riwayat dari ibunya saat hamil, apakah ada sakit atau gimana, terus kemudian yang selanjutnya riwayat setelah melahirkan. Nah, kalau misalnya pada bayi ini apakah dia kuning atau dia riwayat masuk ICU, misalnya kan dia ada kekurangan oksigen gitu atau apa, nah itu kita bisa evaluasi. Terus prematur kayak gitu juga bisa mempengaruhi juga. Terus setelah itu kita evaluasi bagaimana respon mendengarnya, apakah dia mudah kaget.
mudah kaget atau tidak. Terus kemudian ada suara keras, dia respon atau menoleh atau tidak. Gitu. Kalau misalnya pada anak-anak biasanya usia 1 tahun, 2 tahun, biasanya perkembangannya lebih lambat. Dari mulai dia duduk, berdiri, berjalan, karena kan dia tidak ada respon mendengarnya. Jadi pengaruh ya dok? Bisa berpengaruh ke tumbuh kembangnya juga. Setelah tumbuh kembangnya berpengaruh, berbicaranya. Jadi tidak sesuai target. Misalnya anak 2 tahun harusnya sudah bisa merangkai kata. Dia hanya bisa cuman 1 atau 2 kata aja. Nah itu kita sudah mulai curiga. Gitu. Nah ini yang paling susah nih berarti pada anak-anak. Jadi harus dari orang tua itu aware. Iya betul. Jadi mulai mengasah pendengarannya mungkin dengan cara kalau masih bayi mainan yang berbunyi gitu ya dok ya. Apakah dia mengikuti mainan? Iya gitu betul. Ya, dok, ya? Jadi ngelihat respon dia terhadap suara kalau di rumah tuh seperti apa. Terus kalau dipanggil ketika dia sudah mengerti namanya dia, apakah dia menoleh atau tidak gitu ya? Oke. Jadi ketika dewasa mudah untuk dideteksi karena dia bisa ditanyai, kita bisa lihat pola pendengarannya tadi. Kalau untuk anak-anak harus dari orang tuanya. Iya, dan nanti cara memeriksanya pun berbeda antara dewasa sama anak-anak. Oke. Baik dokter. Untuk pertanyaan selanjutnya ini akibat gangguan pendengaran. Nah, apa sih dok yang membuat dampak dari pendengaran yang terganggu ini? Nah, kalau misalnya pada dewasa ya tentunya interaksi dia bersama lingkungannya. Kalau misalnya dampaknya, kalau orang dewasa tuh stres ya, yang paling sering dirasakan tuh kadang-kadang pasien tuh kan yang biasanya orang lansia diantarkan sama anaknya, nggak dengar dia dok. Terus di rumah tuh marah-marah aja gara-gara dia nggak dengar lah. Itu karena dia stres ya, karena dia bingung antara yang dibicarakan orang sama yang nggak maksudnya tuh nggak paham gitu kan ya, nggak paham ya, nggak connect gitu. Akhirnya dibagi di ibu pasiennya itu juga ngerasanya terganggu kan ya, psikososialnya terganggu, komunikasi dengan orang sekitar terganggu, kadang-kadang dia juga bisa malu kan. Duh, kalau diajak ngomong kok jadi nggak nyambung gini saya gitu. Kalau pada anak-anak tentu tumbuh kembangnya juga bisa berpengaruh. Dari segi pendidikannya juga bisa. Misalnya dia tidak bisa mendengarnya pada saat usia anak-anak gitu ya, bukan pada usia bayi. Yang biasanya dia dengar menjadi tidak dengar, nah itu berpengaruh ke pendidikan. Awalnya dia bisa duduk di belakang bisa dengar, mulai dia pindah ke depan, mulai nggak dengar, prestasinya menurun. Gitu. Untuk anak-anak. Kalau untuk bayi dok, seperti yang jenengan bilang tadi, ketika bayi itu apakah juga ada persentasenya? Misalkan pendengarannya berfungsi 80-60% itu juga bisa terdeteksi? Bisa dievaluasi, tapi nanti pemeriksaannya memang butuh pemeriksaan lebih lanjut lagi karena ini kan pada bayi ya. Pada bayi itu pemeriksaannya banyak. Jadi kita mulai meriksa sel, jadi di dalam telinga ada sel rambutnya, kita evaluasi dari situ dulu, terus kemudian kalau dari situ ada tahap-tahapnya. Kalau misalnya pada bayi nanti pada akhirnya kalau misalnya memang ini tidak dengar, kita cari derajatnya juga. Sampai seberapa ini bayi tidak dengar, terus kita apakah butuh alat bantu dengar atau tidak gitu. Tapi apakah semua penyakit dengan penurunan pendengaran tadi itu bisa diobati dan bisa sembuh kembali dok? Nah itu tergantung ya. Jadi kalau misalnya memang karena infeksi, tergantung infeksinya di mana ya. Infeksi telinga luar atau karena kotoran kan aman ya. Setelah itu sembuh, kemungkinan pendengarannya akan membaik. Kalau misalnya untuk yang infeksi telinga tengah, tergantung jenis infeksinya. Kalau misalnya dia terus berlanjut, pendengarannya juga tetap bisa menurun. Terus kemudian pada lansia atau pada bayi yang mengalami penurunan pendengaran atau pada penurunan pendengaran akibat bising misalnya, jadi bisa muncul secara permanen. Jadi biasanya butuh alat bantu dengar. Gitu. Jadi perbedaan penyebab juga perbedaan bisa kembali terapinya dan bisa pulih kembali atau tidaknya gitu ya dok. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya nih dok, gangguan pendengaran pada lansia itu mulai terjadi pada usia berapa? Menurunnya pendengaran kan biasanya jadi karena
usia atau karena penyakit tertentu bahkan, Dok? Oke. Jadi kalau misalnya untuk lansia kan biasanya kisarannya kan di atas 60 tahun nih ya, Iya. gitu. Tapi trennya sekarang pun juga di bawah 60 tahun sudah mulai ada yang mengalami penurunan. Nah, itu jadi setiap orang berbeda-beda ya. Barangkali dulu genetik misalnya, dulu ada riwayat keluarganya yang kalau misalnya sudah lansia juga mengalami penurunan pendengaran. Ada juga yang 60 tahun, 65 tahun masih bagus pendengarannya. Jadi setiap orang berbeda-beda. Terus bisa juga ada penyakit yang menyertai. Misalnya ada riwayat penyakit stroke atau riwayat penyakit darah tinggi, DM. penyakit kencing manis, DM itu bisa mempercepat dari proses untuk penurunan pendengarannya. Jadi kita mesti cari riwayatnya juga. Oh, jadi pendengaran itu juga bisa dari genetik. Genetik bisa. Jadi kalau misalnya pada bayi pun juga biasanya kita lihat riwayat apakah di keluarga juga ada yang mengalami tuli atau penurunan pendengaran karena itu bisa menurun juga. Berdampak ke si bayi tadi. Betul. Gitu ya, Dok, ya? Oke. Wah, ini sangat menarik sekali ya pembicaraan pada kali ini. Untuk sahabat sehat di luar sana, terima kasih untuk setia menonton YouTube kami bersama dengan Dr. Nurlina. Kita akan membahas tuntas dengan dalam rangka World Hearing Day 2024 dengan tema Sayangi Telingamu, Sayangi Pendengaranmu. Terima kasih untuk sahabat sehat yang masih setia menonton YouTube kami dalam rangka World Hearing Day 2024 bersama Dr. Nurlina dengan tema Sayangi Telingamu, Sayangi Pendengaranmu. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, Dok, kan kita tadi sudah membahas usia. Nah, sekarang ini untuk penyakit infeksi yang menyebabkan gangguan pendengaran, apakah bisa kembali dan harus bagaimana sih, Dok, cara mengatasi infeksi tadi supaya tidak terjadi? Oke, infeksi kalau pada telinga kita bisa ada infeksi di telinga luar, bisa juga infeksi ke telinga tengah hingga ke bagian dalam. Nah, itu kalau misalnya yang paling sering memang yang bagian luar ya. Meskipun kejadiannya yang di bagian tengah sampai ke dalam itu juga banyak gitu. Tapi untuk yang telinga luar itu kebanyakan sih insya Allah sih ya bisa ya kalau misalnya kita pengobatannya tepat, cara penanganan juga tepat gitu. Tapi untuk yang infeksi telinga tengah misalnya mulai dari lubangnya gendang telinga lubang sampai kemudian menimbulkan infeksi, keluar cairan terus menerus. Nah, itu ada beberapa orang yang tipenya kering ya, jadi infeksinya tuh sudah selesai berlangsung cairannya. Nah, lama-kelamaan kan memang ada beberapa yang gendang telinganya bisa menutup sendiri. Nah, tapi kalau misalnya pada beberapa orang yang infeksinya terus berlangsung, nah gendang telinga itu kemungkinan bisa menetap dan menimbulkan gejala-gejala yang lain. Nah, itu ada beberapa yang kita sarankan untuk operasi untuk menutup proses infeksinya. Jadi operasinya itu lebih ke mengurangi proses infeksinya atau menghilangkan proses infeksinya. Tapi untuk pendengaran, kalau misalnya dia bisa mendengar dengan baik selanjutnya itu adalah bonus. Oh gitu. Gitu. Iya, jadi benar-benar harus dijaga telinganya itu. Jadi kalau misalnya, soalnya banyak yang bilang saya membersihkan telinga tapi nggak dalam, Dok, rasanya nggak dalam gitu, rasanya. Tapi ternyata dalam yang dia ambil, ternyata kan sampai kena gendang telinga gitu, akibat dari korek-korek telinga itu tadi. Penggunaan cotton bud tadi tuh ya, Dok, ya? Betul, entah cotton bud, entah pakai alat apapun itu. Alat yang sekarang ini beredar di Shopee. Betul. Kan murah-murah itu ya. Jadi seakan-akan jadi dokter THT di rumah. Jadi dokter THT di rumah, ntar dia ujung-ujungnya tetap ke dokter THT juga. Betul. Oh, jadi itu disarankan dengan karakter yang tadi yang basah, yang lama menutupnya, jadi iya disarankan untuk operasi. Jadi kita melihat keadaan pasiennya juga, karena kan infeksi telinga itu ada yang sampai bikin vertigo, ada yang karena kan ini telinga kan dekat dengan kepala ya, dekat dengan kepala dan organ-organ penting di situ, begitu. Jadi itu sangat bahaya sekali loh. Jadi penggunaan cotton bud itu juga walaupun kayaknya sepele ya, Dok, tapi juga bisa berakibat fatal jika salah penggunaannya. Jadi lebih baik untuk membersihkan telinga segera
berkunjung ke dokter THT yang cantik-cantik ya di RSUD ini. Kita punya 2 dokter THT perempuan semua, 2 cantik-cantik, baik-baik ya, buka di hari Senin sampai hari Jumat gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih dokter, penurunan pendengaran apakah bisa terjadi secara tiba-tiba atau karena suara bising? Biasanya ini kalau suara bising berarti terjadi pada pekerja betul. proyek ya dok ya? Iya betul. Jadi dua-duanya bisa sama-sama terjadi. Yang pertama pada suara bising ya, saya bahas tentang suara bising. Jadi kebanyakan adalah para pekerja pabrik ya, di pabrik atau kalau misalnya di sini kan ada usaha kayu ya, Iya, benar. usaha Mebel kayu, ya. mebel ya, gitu. Jadinya apa namanya, penggunaan mesin untuk produksi, nah itu kan cukup berisik. Nah ada beberapa level tertentu, level suara tertentu itu yang dapat merusak pendengaran secara progresif. Jadi dia lama kelamaan, awal-awal nggak apa-apa nih, awal-awal nggak apa-apa, tapi lama kelamaan mulai ada keluhan sedikit-sedikit, mulai dari berdengung, terus kemudian pendengarannya turunnya pelan-pelan, terus lama-lama akan menetap. Gitu. Jadi itu akibat dari bising gitu. Nah nanti kalau misalnya seperti itu harusnya pakai pelindung telinga. Jadi mulai dari ada earplug, ada earmuff gitu. Earmuff ini pertanyaannya. Jadi sekarang ini juga bisa nih earmuff untuk bayi. Yang ketika dia naik pesawat gitu ya dok, itu juga bisa menjadi pelindung si bayi dari gendang telinga yang tapi itu ya kalau misalnya di telinga itu lebih ke perbedaan tekanan ya, gitu. antara di darat sama di udara gitu. Tapi sebagai salah satu cara untuk melindungi bisa. Tapi apa namanya, kalau misalnya ke pesawat ini hati-hati ya, meskipun bukan pada bayi atau pada anak-anak, pada dewasa juga, apalagi kalau ada riwayat infeksi telinga atau ada pilek. pilek juga. Pilek itu kalau misalnya buat naik pesawat itu sakit. Itu sakit dan itu nanti bikin tekanan dari telinganya tuh akan meningkat. Nanti dia biasanya akan nyeri. Biasanya seperti itu gitu. Takutnya setelah turun dari pesawat karena perbedaan tekanan itu jadinya infeksi. Ada yang seperti itu juga. Oh jadi ini kalau misalkan sahabat saya di luar sana yang mau bepergian menggunakan pesawat dengan kondisi yang flu gitu ya dok, itu bisa berpotensi. Iya bisa. Infeksi selanjutnya. Karena kan pilek ini kan ada hubungannya ya, ada salurannya antara hidung dengan telinga, itu ada salurannya. Terus apalagi kita ditambah dengan perbedaan tekanan. Misalnya kita pilek aja dari sini, misalnya ke dataran rendah ke dataran tinggi, itu aja udah ada beda kan rasanya. Apalagi ini naik pesawat gitu. Jelas-jelas tinggi sekali. Oh nah ini pertanyaan nih dok, berarti efektifkah penggunaan earmuff pada bayi ketika hendak bepergian menggunakan pesawat? Bisa efektif kalau misalnya itu kan untuk membantu mengurangi suara juga, mengurangi tekanan juga gitu. Karena bayi juga tidak bisa bicara ya. Iya betul. Nah itu bayi kan kita nggak tahu ya. Benar. Nah ini jadi tips nih untuk sahabat saya di luar sana yang hendak bepergian mengajak baby. Nah langkah baiknya menggunakan earmuff untuk perlindungan telinga bayi ya kan ya. Oke. Terus kemudian untuk yang penurunan pendengaran karena kejadian mendadak ya. Jadi kalau kita menyebutnya sebagai sudden deafness. Jadi penurunan pendengaran yang terjadi secara mendadak itu bisa terjadi juga. Yang pertama kebanyakan memang idiopatik ya. Idiopatik itu atau tidak diketahui penyebabnya, ada yang seperti itu, banyak yang seperti itu. Jadi tiba-tiba pasiennya langsung tidak mendengar. Gitu. Nah itu apa namanya, dan untuk sudden deafness ini itu penanganannya ada kayak penanganan awal. Jadi kalau misalnya dia datang 1 minggu kemudian, itu bisa terjadi kemungkinan terjadinya permanen. Tapi kalau misalnya dia kalau misalnya dia di awal sudah ada penurunan pendengaran kok dirasa berbeda, langsung ke THT, kemungkinan bisa terjadi perbaikan. Nah, tapi dilihat juga derajat pendengarannya sampai seberapa. Tetap
analisa dulu ya, Dok? Soalnya nanti pengobatannya kan cukup lama dan itu kita evaluasi, harus sering kita evaluasi untuk pendengarannya bagaimana, apakah ada perubahan atau tidak. Nah itu kita agak hati-hati kalau itu. Bisa juga ada seperti suara ledakan, petasan, terus kemudian tiba-tiba suara sound system yang terlalu keras. Nah itu juga bisa terjadi trauma akustik atau trauma pada pendengaran, itu bisa terjadi juga. Nah, kalau yang tadi kita bahas yang kita tidak menyadari bahwa penurunan pendengaran tadi turun, nah itu yang bahaya ya, Dok ya. Karena kita merasa mungkin pas lagi kotor atau ternyata ditimbun tidak apa, ternyata malah menjadi keparahan gitu. Iya gitu. Jadi mungkin setelah dirasa pendengarannya menurun, cuman dibersihkan aja, kok semakin nggak enak, tapi ternyata orangnya masih harus kerja dulu, harus apa dulu, padahal dia udah dalam kondisi nggak dengar sama sekali atau gimana. Nah itu kalau misalnya pengobatannya terlambat, penanganannya juga bisa kurang efektif. Nah kalau itu terjadi pada pekerja, ini juga akan menyebabkan kecelakaan dalam bekerja nih, Dok. Oh iya betul. Karena misalkan dia tidak dengar, itu ada bahaya, yang lain udah bener ya, dengan dia tidak sadar, nah terjadi lah kayak gitu. Betul. Jadi sebenarnya dari hal sepele, sekecil pendengaran itu akan berdampak fatal jika memang kita tidak aware dalam menjaga kesehatan. Iya Nah, betul. ngomong-ngomong menjaga kesehatan nih, Dok, tipsnya apa sih, Dok, supaya kita tetap sehat, pendengaran kita tetap sehat? Oke, jadi untuk menjaga kesehatan telinga kita terutama ya, yang satu tentunya jangan mengorek-ngorek telinga atau apapun itu dengan alat apapun itu juga. Benar, gitu. Jadi itu yang paling penting ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, penggunaan headset, headphone, bluetooth, TWS atau apapun itu juga ada batasannya dan penggunaannya harus diperhatikan. Terus kemudian yang selanjutnya, periksakan telinga Anda secara rutin ke THT paling enggak 6 bulan atau 1 tahun sekali untuk kita evaluasi, kita lihat telinganya bagaimana gitu. Jadi ini perlu dicatat nih ya, kita semua juga kepingin dong sehat semuanya, baik itu telinga semuanya yang nantinya juga akan memperbaiki keberlangsungan hidup kita ya, Dok. Karena kalau misalkan ada hal-hal yang tidak semestinya di dalam tubuh ini, kita harus aware. Iya betul. Gitu. Kita harus kenapa nih kok kayaknya pendengaran semakin turun, dipanggil temen harus disenggol dulu. Nah kayak gitu nih ya, Dok ya. Iya betul. Kita aware. Iya, apalagi hati-hati untuk pada anak-anak ya, anak-anak kan karena kita harus aware kalau misalnya anak-anak kan kita ada yang nggak bisa ngomong atau apa gitu, kita harus memperhatikan ya apakah ada perbedaan perilaku atau tidak gitu. Jadi speech delay itu juga salah satu warning ya, Dok. Iya betul. Barangkali itu ada pendengaran yang bermasalah, betul. ataupun tumbuh kembang lainnya. Iya, speech delay itu salah satu hal yang harus kita evaluasi telinganya. Oh gitu. Nah, ini mami-mami di luar sana ini juga ingin menjadi catatan ya. Jadi tidak hanya sekedar orang tua, orang dewasa, bahkan anak-anak pun dapat berpotensi terjadinya penurunan pendengaran. Wah, sangat menyenangkan ya pembahasan pada pagi hari ini. Tidak hanya sekedar pembahasan yang apa sih telinga gitu ya, remeh-temeh pakai cotton bud aja udah cukup, tidak gitu ya, Dok ya. Pendengaran juga sangat penting dan membersihkan telinga itu juga sangat penting. Langsung datang ke dokter THT, tentunya di RSUD Dr. R. Sudarsono bersama Dr. Lina dan Dr. Yuning di dokter spesialis THT bukan. Di hari Senin sampai hari Jumat ya, Dok ya. Dan terima kasih untuk sahabat sehat di luar sana yang telah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan dan menyimak YouTube kita. Semoga nantinya kita dapat memberikan informasi-informasi kesehatan yang menarik lagi dengan dokter spesialis kita yang beragam. Jadi terima kasih untuk supportnya, terima kasih untuk hari ini, Dokter. Ya, terima kasih. Semoga sehat selalu. Amin. Dan kita dapat memberikan informasi yang lebih menarik nantinya. Saya Firda Atika Oleh Putri dan Dokter Nurlina pamit undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Smart Hospital.